Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada hari ini, tepatnya tanggal 1 Desember 2025, mata kuliah yang akan diajarkan tentang fluida dan kalor. Fluida itu adalah zat alir yang terdiri dari gas, udara, dan zat cair. Dalam fluida ada 3 persamaan. Yang pertama itu tekanan sama dengan gaya persatuan luas. Sehingga satuan tekanan itu adalah Newton per meter kuadrat. Newton meter kuadrat bisa disingkat dengan Pascal, gitu ya, karena penemunya adalah Pascal. P sama dengan F dibagi A ini, P-nya bukan daya ya, tapi tekanan. Ini tekanan untuk umum, bisa untuk gas, bisa untuk zat cair, bisa untuk zat padat. Tekanan untuk udara, ini yang udara ini ya. Satunya ini rumusnya P sama dengan P0 kali eksponen ini ya. Nilainya sekitar berapa ini? 2,7 sekian gitu ya. Pangkat gravitasi kali ρ0 dibagi P0 pangkat kali Y. Y-nya adalah ketinggian, P0-nya adalah tekanan satu atmosfer atau tekanan di permukaan laut rata-rata, istilahnya min sea level. Ya. Jadi permukaan laut rata-rata bahasa Inggrisnya min sea level. Itu standarnya adalah 1,01 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Kalau jadikan cm Hg itu 76 cm Hg. Gravitasinya 9,8 meter per detik kuadrat. Udaranya ρ0 1,2 kg per meter pangkat 3. Ini pada suhu 20 derajat Celcius. Sehingga nilai tekanan udara itu hanya tergantung pada ketinggian. Y-nya ketinggiannya dalam kilometer. Nanti dicek saja apa kilometer apa meter. Setahu saya Y-nya dalam kilometer. Jadi kalau kita naik ke 2 kilometer ke Gunung Slamet gitu ya, maka tekanannya, nilai tekanannya akan berubah. Jadi karena ini pangkatnya min, semakin tinggi tekanannya semakin berkurang. Nah, ini untuk teknik sipil menjadi suatu pelajaran ya kalau ingin membangun bangunan, karena semakin tinggi semakin berkurang, maka kenyamanannya, tadi yang saya cerita tentang kenyamanan ya. Jadi ada kenyamanan yang harus kita patuhi, di mana manusia hidup itu dalam keadaan nyaman itu pada kondisi keadaan tertentu ya untuk standar hidup manusia. Nah, itu yang kita pelajari ya dalam cair, gas dan padat.
Jadi kalau tekanannya rendah, Anda ingin membangun suatu villa, ya villanya nggak laku, gitu ya. Makanya pada gunung-gunung yang tinggi itu tidak ada perumahan itu. Ya, karena apa? Tekanannya itu rendah. Jadi tidak nyaman. Jadi hanya pada tekanan-tekanan tertentu. Mungkin kalau nekat ya berarti diberi apa namanya ruangan yang juga tertutup ya, kemudian diberi AC dan tekanan yang sesuai dengan standar hidup manusia. Ya, itu nekat, tapi kan biayanya biasanya cukup tinggi ya villa seperti itu. Kemudian untuk tekanan di bawah laut, ini di bawah air, danau dan laut, ini rumusnya beda lagi, yaitu menggunakan istilahnya tekanan hidrostatis, pH sama dengan P0 plus rho GH, rho-nya massa jenis air. Kalau air laut 1026 kg per meter pangkat 3, kalau air tawar seperti di danau ya kita dekati nilainya 1000 kg per meter pangkat 3. Gravitasinya sama 9,8 meter per detik kuadrat, hanya tergantung kedalaman. Ini kalau kedalaman 1 meter berarti tekanannya ini ya rho-nya misalkan di laut 1026 kali gravitasi kali ketinggian. Dan ini tidak mau masuk. Klik kok nggak mau. Ya mudah-mudahan mau. Ini penolnya adalah sekitar berapa ini? 101.000 ya Newton per meter kuadrat. Ya, jadi ini juga permukaan laut rata-rata yang penolnya. Ini menandai juga tentang bahwa semakin dalam di laut, ya kedalaman laut itu yang paling dalam kalau nggak salah 11.000 ya, Palung Mariana. Berarti paling dalam juga apakah ada kehidupan ya. Dari penjelasan ini kalau kita semakin dalam tekanannya semakin besar ya berarti kehidupannya kemungkinan ada kecil gitu ya. Dan matahari untuk tembus pada kedalaman sampai berapa kilometer ya berarti tidak nyampe gitu ya. Berarti di dasar laut bisa gelap gitu ya pada kedalaman tertentu. Kapal selam juga tidak bisa menembus ke dasar gitu ya pada laut yang sangat dalam. Misalkan kapal selam itu dibatasi penyelamannya misalkan hanya 300 meter gitu ya. Kalau melebihi 300 meter kapalnya bisa pecah gitu. Dan pernah mendengar mungkin kapal yang pecah gitu ya. Samping nabrak es ya juga melanggar tekanan. Pesawat kalau pesawat rumusnya ini P ya. Jadi pesawat kalau semakin tinggi juga pecah ya bisa meledak gitu. Jadi harus didesain kita bikin pesawat untuk terbang ketinggian maksimum berapa gitu. Jadi kalau pilotnya tidak mengetahui fisika, pesawatnya bisa hancur. Demikian juga untuk nakoda ya kapal. Dalam nakoda kapal juga harus mengetahui batas berlayarnya. Ya, tidak bisa diingkari kalau Anda melanggar batas, risikonya berbahaya kapal itu ya maupun pesawat. Kita lanjutkan ke hukum Archimedes. Ini hukum Archimedes itu membedakan antara berat benda di udara dengan berat benda di air. Ya, selisih berat benda di udara kita timbang
kemudian berat benda di air kita timbang, maka menghasilkan gaya ke atas, atau yang penemunya Archimedes disebut gaya Archimedes. Untuk mengukur berat benda di air, kita biasanya menggunakan neraca pegas gitu ya. Jadi ini berat bendanya dengan berat benda ini juga neraca bekas, ini menggunakan neraca bekas, nanti ada bedanya. Ya bedanya kalau kita gambarkan suatu benda itu FA atau gaya ke atas itu sama dengan massa jenis air yang dipindahkan dengan volume zat cair yang dipindahkan kali gravitasi. Ya gravitasi 9,8. Jadi kalau gravitasi ini 9,8 meter per detik kuadrat, berarti volumenya menggunakan meter pangkat 3. Ya, meter kubik. Rho-nya menggunakan kilogram meter pangkat 3. Ini sebagai contoh, ya tadi satu atmosfer itu sama dengan 1.001 Newton per meter kuadrat. Jadi kalau 2 atmosfer 2002 ya, 202.000 Newton per meter kuadrat. Ya, jadi ingat-ingat Newton meter kuadrat itu karena penemunya Pascal, satuannya bisa disebut juga Pascal. Jadi ini percobaan Archimedes, misalkan ini ada suatu bejana yang penuh, kita masukkan bendanya, maka airnya akan tumpah. Ya, ini mestinya gambarnya ditambah ya. Tumpahnya ini kalau kita masukkan ke bejana ini, nilainya sama dengan volume benda yang dimasukkan. Hukum Pascal. Pada hukum Pascal ini berlaku tekanan di bejana satu ini kita membuat bejana, tetapi luas penampangnya berbeda. Ini A1 apabila ini berupa silinder, maka permukaan lingkaran, maka rumus A1 adalah V R kuadrat ya, atau V-nya 3,14 kali diameter dibagi 2 kuadrat. Ini memberikan penjelasan karena A1-nya kecil dibandingkan A2, maka mempunyai arti dengan gaya yang kecil, ini artinya F1 lebih kecil daripada F2, dengan gaya yang kecil dapat mengangkat beban yang berat. Jadi misalkan kita tenaganya manusia, gayanya cuma kecil, bisa mengangkat misalkan 1 ton, 2 ton. Ya. Ini alat ini disebut dongkrak hidrolik. Persoalan berikutnya adalah dalam satuan. Tadi kita menggunakan bahwa tekanan itu Newton per meter kuadrat atau yang disebut 1 Pascal ini. Ya. 1 Newton meter kuadrat disebut 1 Pascal. Tetapi pada sistem imperial, ya, ada sistem imperial itu kita menggunakan 1 pon per inci kuadrat. 1 pon itu berapa nanti di LB ya, kalau nggak salah ya. Nanti dicek saja ya. Itu nilainya 0,06805. Jadi kalau mau imperial, imperial semua. Kalau sistem metrik semua. Ya tidak boleh. Nah, jadi persoalan lagi yaitu sudah 1 pon per inci kuadrat ini yang sistem imperial. Ada yang menggunakan gabungan ini ya. Imperial dan metrik ya, ini yang membingungkan ini ya. Bahkan ada alat semacam ini. 1 kilogram fos ya kita mengalah gitu ya. Yaitu membuat faktor konversinya menjadi, ini ada yang menyelidiki ya.
Ini yang ATM itu adalah bisa satuan internasional ya, 0,9679. Ya, bisa dirubah seperti ini. Ya, sebetulnya satuan yang digunakan itu secara internasional adalah 1 Pascal adalah Newton per meter kuadrat, tetapi peralatan yang ada di negara kita, misalkan Anda mau praktek, Anda perhatikan satuannya 1 kg pos per sentimeter kuadrat. Nanti jangan sampai nilai ini disamakan dengan 1 Pascal, jangan gitu ya. Ini ada faktor konversinya 0,9679 atmosfer. Ini kalau satuannya 1 pound per inci kuadrat ada 0,06 lebih kecil. Ini karena ada force-nya ya. Kalau berupa PSI ini tekanan ya. Per square inci ya, ini panjangan per square inci ya, jadi ini juga tekanan 1 bar, jadi ada beberapa istilah tekanan ya. 10⁻⁶ dina per sentimeter kuadrat. Nah, ini faktor konversinya kalau dalam megapascal 0,1 megapascal ya. Ini ada bar. Di imperial itu satuannya bermacam-macam, ada 1 pound per inci kuadrat, 1 kilogram pos per sentimeter kuadrat, 1 bar. PSI ada. Nah, itu yang menyebabkan kebanyakan mahasiswa itu pada males belajar gitu ya, bingung katanya gitu ya. Jadi belajarnya ya bertahap gitu ya. Jadi harus dipahami, dimengerti, ya, dihayati, ditekuni. Kalau yang bawah ini untuk menjelaskan yang pengertian 1 tahun cahaya adalah panjang jarak. Ya. Anda terkadang membaca Al-Quran bingung. Tahun cahaya itu satuan apa? Satuan jarak, ya, satuan panjang untuk apa? Biasanya untuk perjalanan malaikat ya dari bumi ke arsy Allah itu panjangnya 50.000 tahun cahaya yang ditempuh dalam 1 malam. Jadi kalau ini ada 50.000 ya tahun cahaya, berarti ini kalikan 50.000 ya. Kecepatan malaikat berapa? 1 malam misalnya 8 jam ya dibagi 8. Halo, paham ini? Paham, Pak. Paham ya. Jadi ini contoh satuan panjang. Nah ini ya faktor konversinya lengkap. Ya, jadi kalau ada belajar seperti ini bingung, ya pelan-pelan, nggak usah dihafalkan boleh, tapi dipahami, dimengerti. Tapi perhatikan harus punya buku ya, bukunya sudah saya lengkapi gitu ya. Kemarin bukunya Etuk ya, saya sebar ya bukunya. Ini 1 kilogram pos ini ada ya. Kalau berupa Newton per meter kuadrat. Kemudian kalau meter kuadrat per meter kuadrat ini ya. Jadi yang ini satuan metrik tapi MKS, yang ini CGS. Ya, yang ini satuan imperial. Ya, ini tekanan ya. Jadi ini untuk besaran tekanan atau besaran tekanan bisa menggunakan bar atau bisa menggunakan PSI. Dan PSI panjangannya apa ini? Pound force per square inci ya. Jadi pound bahasa Inggrisnya itu labor ya. Tadi ada yang pound, kita tulis bahasa Indonesia pakai pound ya. Kalau diinggriskan berarti pakai LB per inci. Ini kan masalahnya ada force-nya gitu ya. Ya, jadi ada yang LB per inci kuadrat itu juga tekanan, ada force-nya juga tekanan. Tapi nilai ke sistem internasional ke sistem metrik berbeda ya. Nah, kalau sistem metrik seperti ini. Jadi nggak bisa Anda langsung ini kalikan ini, hasilnya daya kekuatan bangunan. Nah, bangunannya bisa hancur. Yang Anda perhatikan ini. Nah, ini sering terjadi pertengkaran para ahli ya. Jadi ada ahli
misalkan bangunan tapi tidak menguasai satuan itu ya, ya kadang-kadang mempengaruhi gengsi, ya akhirnya bisa terjadi apa perselisihan di antara para ahli. Ya, Anda perlu ingat-ingat, apalagi ada yang apalagi yang ada ini ada lagi nih basic ya, pound force per square inci ya, makanya disebut imperial apa satuannya banyak untuk membingungkan itu ya, supaya mereka itu tidak usah mempelajari teknologi yang mereka miliki gitu ya, sehingga mereka putus asa di tengah jalan. Mungkin tujuannya mereka begitu ya. Ada lagi satu Tor ya. Bahasa ini panjang in honor of Torricelli ya. Satu Tor 133,3 Pascal. Ini tapi ada juga yang mengikuti gitu ya. Karena pengen teknologinya itu ya. Dan ini dia mau masuk. Pengen mengikutinya akhirnya dicari, diteliti ya. Mereka itu nggak putus asa ya, kalau kamu di di rumus-rumus ini putus asa dan nggak mau belajar, seharusnya jangan gitu ya. Ya, berapapun sulitnya Anda pelajari, dititeni ada milibar gitu ya. Nah, kita rumus tekanan ya diingat-ingat lagi ya, rumus tekanan tadi secara umum P sama dengan tekanan sama dengan gaya per luas permukaan. Fluida dinamika. Tadi yang hukum Archimedes dan Pascal masuk ke fluida statika, ya, fluida diam. Jadi fluida di dalam ember, ya, atau fluida di dalam kolam, fluida yang tidak bergerak. Kalau fluidanya bergerak atau mengalir, misalkan kita ibaratkan punya pipa, tapi pipa luas penampangnya beda. Ini pada permukaan pertama A1, pada penampang yang keluar A2. Kita akan mengalirkan air, misalkan airnya 1 liter, maka keluarnya 1 liter dengan harapan tidak ada bocor. Ya. Kalau di dalam fisika istilah bocor itu ya, kalau di dalam ilmu adalah yang ribut lagi direkam ya. Ya kalau di fisika tadi ada kebocoran sehingga yang keluar ini kurang, maka tidak berlaku persamaan kontinuitas gitu ya. Jadi persamaan kontinuitas itu berlaku manakala pipanya tidak bocor. Ya, ingat-ingat ya, karena apa? Tadi kalau volume yang masuk 1 liter, keluar 1 liter. Kalau liternya jadikan massa, ini caranya jadikan massa, rho kali volume ya. Jadi volumenya tadi liternya jadikan meter kubik, rho-nya adalah kilogram per meter pangkat 3, maka masanya kilogram. Jadi kalau masanya di sini adalah 1 kilogram air, maka keluar harus 1 kilogram air. Kita sebut hukum kekekalan massa. Ya. Jadi sini ada hukum kekekalan massa gitu ya. Di sini fisika ya ada, tapi rumusnya adalah luas penampang dari pipa 1 A1, laju aliran V1 sama dengan A2, luas penampang pipa yang mau keluar, V2 adalah laju aliran di pipa yang mau keluar. Ini ya, ini yang kita sebut persamaan kontinuitas. Kemudian ada istilah lain yaitu debit aliran yang satuannya meter pangkat 3 per detik dengan persamaan volume dibagi waktu. Ya, jadi V di sini adalah volume, kalau V yang kecil adalah laju aliran. Tidak. Jadi volume kita bagi waktu, kita sebut debit aliran. Karena V volume itu adalah luas penampang kali panjang pipa, maka debit aliran ternyata sama dengan luas penampang kali laju aliran.
Ya, ini yang akan dipraktekkan nanti ya pada tugas kamu nanti menjelang akhir semester ini ada kerja praktek ya. Semangat, Mas. Nanti terangkan untuk kerja prakteknya. Ya. Jadi volumenya ini ya bisa diganti volume diameter pipa dibagi 2 kuadrat. L-nya panjang pipa. Nah, ini yang dipraktikkan ya. Jadi ini misalkan diameter pipa D1, kemudian yang keluar melalui keran adalah diameternya beda, misalkan D2. Nah, misalkan ini 3/4 yang keluar cuma setengah dim. Jadi istilah di imperial masuk ke pipa, yaitu istilah dim, 1 dim itu sama dengan 1 inci. Ingat-ingat gitu ya. Coba apa betul tidak 1 dim sama dengan 1 inci ya. Kalau salah ya dimaklumi, diganti, diralat kamu. Kalau betul ya diingat-ingat betul. Motor, Mas. Gue nek mau ini tambah seru. Astagfirullahaladzim, lagi direkam. Yang dipraktekkan, jadi air yang keluar dari keran ini, ya Anda siapkan ember. Ya. Kalau bisa menghitung volume ember, yang nggak usah pakai gelas ukur. Gitu ya. Kalau Anda nggak bisa menghitung, bagaimana mencari volume ember? Jadi di stopwatch, ya, mulai dia keluar sampai jatuh di sini di stopwatch, sampai penuh di stop, ya itu yang kita sebut T, ya waktu ini T, ya T di mana volume airnya itu penuh 1 ember, ya sehingga kita sebut debit aliran. V dibagi T, jadi mencari data pada saat penuh waktunya berapa. Masuk di sini, masukkan rumus V dibagi T. Halo, cukup paham? Bisa dipahami ini prakteknya? Tidak ada jawabannya. Bisa, Pak. Bisa. Bisa, ya alhamdulillah. Bisa. Insya Allah. Nah, ini terus dilanjutkan ya. Tadi sudah percobaan antara air yang jatuh masuk ke ember setelah penuh, stopwatchnya dimatikan ya pada waktu kosong mulai jatuh. Tek ya, stopwatchnya dijalankan, penuh dimatikan. Sekarang kita hitung luas penampang di D2 ya. A tadi rumusnya adalah V D2 ini ada ini. A sama dengan V D2 dibagi 2 kuadrat. Diukur diameternya. Ya, terdapat luas penampang. Tadi nilai Q kan bisa diperoleh ya tadi di volume kita bagi waktu, kita masukkan ke Q. Hanya kita peroleh tadi perhitungan ini luas penampang, maka kecepatan aliran fluida bisa diperoleh. Ya, begitu caranya. Setelah kita memperoleh, maka kita harus menghitung daya. Biasanya karena ada istilah di dalam teknik sipil sumber daya air. Ya, sumber daya airnya berapa, Dek? Mas, Pak, ya, para ahli. Ya. Rumus sumber daya air adalah rumusnya F kali V. Ya, berasal dari ini. Ya, panjang aliran dibagi waktu adalah kecepatan alirannya. Jadi kecepatan aliran ini apa bisa disamakan dengan kecepatan aliran fluida ya kita bisa disamakan saja. Ya tinggal F-nya gayanya. Gaya itu adalah massa kali gravitasi. Ya massa. Cara menghitung massa bagaimana? Jadi volume ya ini kan massa kan adalah rho kali volume. Berarti mencari volumenya ya. Tadi luas penambang di sini ada diketahui. Ketinggiannya diketahui. Luas penampang kali ketinggian itu adalah volume. Nah, ini tambah rumus ya.
Kemudian kali massa jenis airnya berupa air ya, air ledang misalkan 1000 kg per meter pangkat 3. Ini ganti 1000 kg meter pangkat 3 ya. Sehingga didapat massa kali gravitasi 9,8 didapat gaya. Gaya kali kecepatan aliran air kita sebut daya ya, daya apa tadi? Sumber daya air ya, bisa disebut daya aliran air gitu ya. Satuannya watt. Untuk apa kita menghitung ini? Jadi kalau ini kita ingin membuat pompa ya yang kekuatannya pada ketinggian H, ya kalau kita membuat misalkan kita pompanya itu kita gunakan untuk mengangkat. Kalau ini kan gerak jatuh bebas gitu ya. Jadi gayanya bisa sama. Ya. Tetapi kalau mengangkat harus di 2 kali lipatkan. Karena saya pernah praktek kalau ada sumur 7 km, 7 meter, bukan 7 km, 7 meter ya, Anda menghitung ketinggian 7 meter. Kemudian Anda beli daya pompa yang kedalamannya 7 meter. Maka untuk mengangkat berat gitu. Ya, jadi kalau bisa dilebihkan. Ya, jadi kedalaman sumurnya 7 meter, maka Anda cari yang 15 meter gitu ya. Untuk mengakar yang 7 meter sehingga bisa airnya terangkat. Jadi selalu begitu ya, seperti kemarin cerita tentang daya ombak gitu ya. Jadi daya ombaknya misalkan 1000 watt ya. Maka daya bendungan air lautnya ya harus di 2 kali lipatkan ya 2000 gitu ya. Ya kalau 1000 sama 1000 ya cepat pecah, cepat hancur. Ya. Jadi selalu berpikir begitu ya, nanti sama dengan teknik mesin juga begitu ya. Kita ingin mengukur daya angin gitu ya, daya angin kita ukur ya hasilnya misalkan 50 watt, maka turbin angin yang kita buat hanya bisa menghasilkan separuhnya, bahkan ada yang hanya mengambil sepertiganya saja, 30%-nya gitu, atau 25%-nya saja. Ya, jadi selalu begitu ya cara berpikirnya. Jangan disamakan. Kalau disamakan berarti berlaku hukum 1 Newton. Ya, gaya-gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Sehingga tidak ada gerakan, mesinnya tidak bergerak. Mesinnya tidak bergerak untuk mengangkat air ya. Karena tadi berlaku hukum 1 Newton. Ya, jumlah gaya yang masuk dengan yang keluar nilainya sama. Ya, sehingga diam, tidak bergerak. Persamaan Bernoulli. Ya, pada persamaan Bernoulli ini sebetulnya juga hukum kekekalan energi itu ya. Jadi pada hukum kekekalan energi mekanik yang pernah saya sampaikan adalah rumusnya setengah rho V1 kuadrat. Kenapa masanya diganti rho? Karena apa? Kanan dan kirinya ya, ada volumenya gitu ya. Ada kanan kirinya kita sama, volumenya sama gitu ya, dalam keadaan seimbang. Maka kita ganti rho saja karena rho kali volume ya. Sebetulnya setengah rho V1 kuadrat itu adalah energi kinetik, rho GY1 ini ketinggiannya Y1 adalah energi potensial gitu. Ya. Jadi kalau kita nambahi tekanan di kanan kirinya ya, kenapa kita diberi tekanan ya? Kalau kita hanya mengandalkan hukum bekalan mekanik ya, air akan mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Tetapi kalau kita menghendaki air mengalir dari tekanan yang rendah ke tekanan yang tinggi, kan ditambah tekanan. Cukup paham ya? Halo? Bisa dipahami nih?
Bisa, Pak. Bisa Pak, bisa Bisa, dipahami. Pak. Jadi ini penemunya Daniel Bernoulli yang menemukan, hanya menambahi tekanan saja ya. Namanya Daniel Bernoulli. Ya ini umurnya abad ke-17 itu ya. Sudah berapa tahun ini ya? 300 abad ya. 300 abad. 3 abad ya. 3 abad, Pak. Sudah 3 abad, 300 tahun silam ya. 2000 sekarang sudah 2025. Hampir 4 abad. Ini dikembangkan untuk pesawat terbang, sayap pesawat terbang. Ya, kalau sempat kita menghitung pesawat terbang. Cuman kalau pesawat terbang rumusnya ditambahi kalau pesawat terbang. Ya, kalau pesawat terbang berarti ditambahi dengan persamaan yang sudah pernah diajarkan sebetulnya, yang kita sebut torsi, ya momen gaya, ya momen couple ditambahi. Ya, di samping ada punya tekanan, ada tadi hukum apa tadi hukum kalahan energi, ya ada tekanan ditambahi dengan torsi. Jadi gaya keseimbangan pesawatnya menggunakan tadi momen gaya, ya momen gaya sama dengan 0. Ya, jadi karena apa menggunakan baling-baling, jadi terjadi perputaran rotasi. Ya, kalau jumlah gaya yang bekerja pada 0, jadi untuk aliran gaya ya. Jadi gaya yang bekerja biasanya satu arah horizontal. Kalau bendanya berputar, kita menggunakan jumlah torsi. Ya, jumlah torsi sama dengan 0 untuk keseimbangan. Kalau alirannya di sini kental, ya misalkan Anda membuat pabrik kecap atau apa ya, kita menggunakan tadi rho-nya adalah massa dibagi volume. Nanti kita lanjutkan lagi, ada lagi kerja, ya ini kerja volume ya kali tekanan, ya perubahan tekanan itu ya. Yang di sebelah sini V sama dengan P kali perubahan tekanan. Nanti ini yang kita sebut termodinamika. Nah ini ya kalau tadi menghitung massa jenis kita menggunakan gelas ukur. Jadi ini timbang dulu gelas ukurnya. Kalau gelas ukur ini mudah pecah, pakai yang plastik saja kalau untuk praktek. Jadi kalau kita mau nimbang, ini timbang dulu gelas ukurnya yang kosong. Setelah itu kita masukkan ke air, ya, misalkan air keruh. Nah, ini mengetahui ya kesalahan kita dalam belajar bendungan, kita menggunakan standar air yang jernih gitu. Seharusnya standarnya air keruh gitu ya, supaya tidak salah perhitungan gitu. Soalnya massa jenisnya berbeda, ambil saja air keruh misalkan gitu ya, yang dicampur dengan tanah misalkan ya, masukkan ke 200 kemudian ditimbang. Berarti massa air yang keruh karena ini juga ikut ditimbang, ya, maka dikurangi dengan gelas ukur yang kosong. Tetapi sekarang yang digital ada yang menggunakan bisa langsung isinya, ya ada namanya modenya apa mode. Jadi ada setelannya ya, ada settingnya supaya yang ditimbang isinya saja. Ada itu. Murah kalau nggak salah harganya 36.000 atau berapa itu ya. Kalau sempat ya tak iklankan di mana di TikTok gitu ya. Saya sudah mendengar yang timbangan itu ya, timbangan digital sehingga tidak repot-repot nimbang 2 kali gitu. Nanti berarti rumus rho adalah massa dibagi volume. Jadi massa yang 200 mililiter, cuman Anda berhati-hati gitu ya. Kalau ini mililiter, 1 mililiter itu sama dengan 1 cm pangkat 3. Ya.
Mas, hati-hati ya. Kalau meter pangkat kubik itu 1 liternya, jadi 1 liter sama dengan 10 pangkat min 3 ya, kalau nggak salah ada min 3-nya ya. Meter pangkat 3, jadi 1 meter kubik sama dengan 1.000 liter. Ya nanti dicek persamaan tadi hasilnya itu ya. Jadi kalau ini nimbangnya pakai gram, sehingga rho-nya nanti berupa gram per sentimeter pangkat 3 atau gram per mililiter. Mililiter itu bisa diganti dengan cc. Cc itu adalah sentimeter kubik. Oh ini ada liternya ada ya ini. Ini 1/4 liter ada ini ya. 1/4 liter berarti Anda bisa telusuri ini ya. Anda bisa ini kalau ini 250 1/4 liter, kalau ini berapa liter gitu ya. Ini ada yang 1/4 liter ya, bisa dicari berarti ini nanti berapa liternya. Gampangnya di situ aja ya, cari gampangnya saja ya, mililiter itu sama dengan cc, jadi nanti ada mesin dengan kuatan 120 cc 125 cc. Cc-nya itu artinya sentimeter kubik pangkat 3 ya. cc ya, sentimeter kubik pangkat 3. Sentimeter kubik ya, sentimeter kubik. Nah ini ya, suhu dan kalor. Kita ingin mempelajari kalor, tetapi karena istilah kalor adalah salah satu bentuk energi yang terjadi karena beda suhu. Suhu yang dipakai di seluruh dunia itu ada 4, Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Skalanya berbeda-beda. Kalau Celcius 0 sampai 100, Reaumur 0 sampai 80, Fahrenheit dari 32 sampai 212, Kelvin 273 sampai 373. Nah, kita skalanya dikurangi saja di sini. Skala yang tertinggi kurangi skala terendah. Ini karena yang rendahnya 0, ini yang 80, kita tulis langsung 100. Ya, dibanding 80, ini 212 kurangi 32, 180, ini 100, maka perbandingan 5 ya, milik Celcius, Reaumur milik Reaumur 4 ya, Reaumur, Fahrenheit 9, Kelvin 5. Sehingga kalau memakai faktor konversinya dari Celcius ke Reaumur, maka cara membuat rumusnya, jadi yang di atas itu yang ditanyakan. Yang ditanyakan Reaumur, ya maka ini skala 4 ya taruh di atas. Yang diketahui taruh di bawah. Ya, ingat-ingat, jadi cara mencari rumusnya, yang ditanyakan, skala yang ditanyakan itu di atas, yang diketahui di bawah. Yang diketahui T derajat Celcius T-nya, ya ini tinggal dikalikan T-nya. Jadi perbandingannya 4 dibagi 5, P milik Reaumur, Celcius miliknya 5, 4 banding 5 kali T. Misalnya ini 25 ya. 25 derajat Celcius ingin jadikan Reaumur. Berarti 4 dibagi 5 kali 25. 5 dibagi 25 ada 5, 5 kali 4 20. Jadi kalau 25 derajat Celcius sama dengan 20 derajat Reaumur. Lain halnya kalau dengan Fahrenheit ya. Kalau Fahrenheit kan tadi ada skala dengan Celcius ada kelebihannya 32 ya. Kalau Celcius itu 0, di sini 32 ya, sebagai angka nolnya 32. Sehingga ditambahkan. Perbandingan sama tadi cara berpikirnya, yang diketahui taruh di bawah, yang ditanyakan di atas. Fahrenheit 9 ya, dibagi 5, tetapi karena kelebihan tadi 32 ya, tadi skalanya ini ada 32-nya, maka kita tambahkan 32. Kalau dibalik ya berarti dikurangi. Yang dikurangi T-nya ya, suhunya. Ya, kalau dibalik berarti nanti T dikurangi 32. Ya, ini karena kelebihan nolnya 32 ditambah seperti ini. Nah, seperti halnya juga Kelvin ya. Jadi kelebihannya 273 ya, maka T
Misalkan di sini 25 derajat Celcius, maka di sini 25 ditambah 273. Sehingga berapa? 298 derajat Kelvin. Itu caranya ya untuk merubah apa? Celcius, reaumur, dan Fahrenheit. Ini kalau ini ada orang sebentar. Ya. boceng. Ini untuk kalor ya. Jadi perumusan kalor ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi logikanya sebetulnya sama ya dengan kemarin yang kita sebut apa? Pegas gitu ya. Kita ingin menyamakan gaya dengan perubahan panjang pegas, maka diberi konstanta gitu ya. Konstantanya kita sebut konstanta pegas ya. Kalau di sini ingin merubah kalor, nilai kalor dengan perubahan suhu. Tadi definisi kalor adalah salah satu bentuk energi yang terjadi karena beda suhu ya, beda suhu. Ya, karena di sini kalor punya massa ya dikalikan massa ya, jadi kalor ingin kita samakan dengan kalor, maka harus ada konstantanya. Kita sebut konstantanya itu adalah kalor jenis zat. Ya, hampir sama ya tadi. Ya, jadi cara berpikir membuat rumusnya selalu begitu. Jadi karena kalau Anda di lapangan harus membuat rumus, maka kita gunakan cara berpikir seperti itu. Dan kalor jenis zatnya itu ditampilkan seperti ini. Nah, ini ada kalor. Nah, ini ya kalor jenis. Ini yang satunya gram, ini satunya kilogram. Ini kalori, ini joule. Ya, ini ada air laut, alkohol, minyak tanah, raksa, dan sebagainya. Ini kalor jenis konstanta yang dilakukan suatu percobaan, hasilnya seperti ini. Barangkali ada pertanyaan? Halo, barangkali ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Ya, kita lanjutkan ya lagi. Tidak, Pak. Tidak ada, kita lanjutkan ke kalor. Tidak ada pertanyaan. Di display kamu betul kalor? Halo, betul kalor? Betul, Pak. Betul. Ya, Betul. di rumusnya ini dipelajari ya. Jadi mencari kalor jenis adalah Ki ya. Ki-nya itu tadi bisa joule, bisa kalor ya, kal ini ya. Panjangan kalori ya, bisa joule. Dan nanti faktor konversinya Anda cari jadi apa? Search antara kalor dengan joule. M-nya massa, bisa gram, bisa kilogram. Delta T-nya ini adalah suhu. Ya, awas hati-hati. Sebetulnya pakai T besar saja ya. Untuk membedakan waktu ya. Ini ganti T besar saja. Supaya nggak bingung. Ya. Ganti T.
ini ada istilah kalor laten ya. Kalor laten itu kalor ya, jadi terjadi perubahan ya, perubahan zat tetapi suhunya tetap. Misalkan dari 0 derajat S gitu ya, 0 derajat S. Misalkan S-nya dalam keadaan posisi 0 derajat Celcius tapi masih es untuk berada cair menjadi air 0 derajat Celcius, maka dibutuhkan kalor sebetulnya itu kan. Ya, tetapi ini kalornya kita sebut kalor laten. Ya, kalor laten itu adalah Q sama dengan M kali L. L-nya kalor laten. Di sini nggak ada ya tulisannya kalor laten. Saya berikan penjelasan itu. Kalornya laten ya. Satuannya bisa kal, bisa joule. Ya. Jadi bisa joule per kilogram. Ya, biasanya kalau joule itu menggunakan kilogram gitu ya. Kalau ini ya, Anda perhatikan ini, joule per kilogram derajat Celcius. Ya, jadi kalor laten itu berarti ada kalor laten dari es ke cair, kalor laten peleburan. Kemudian ada juga kalor laten penguapan, misalkan 100 derajat Celcius ya, sebelum jadi uap menjadi 100 derajat Celcius jadi uap. Nah, itu disebut kalor laten penguapan. Ya, nanti ada lagi kalor laten peleburan ya, yang dari es ya, ada disebut peleburan gitu ya. Awas hati-hati, ini ada istilah kapasitas kalor delta Q dibagi delta T. Perubahan kalornya dibagi perubahan suhu. Tetapi ada juga perubahan kalor dibagi perubahan waktu. Nah, simbolnya Q titik. Jadi referensi itu berupa Q titik. Itu kita sebut laju aliran kalor. Tadi ada laju aliran air, ini laju aliran panas. Ya. Jadi laju aliran panas, ada laju aliran air. Ya. Laju aliran air kan tadi kita sebut apa Q ya, Q besar. Jadi ini Q kalor ya, Anda jangan bingung nanti Q kalor satunya adalah laju aliran air. Laju aliran panas atau kalor kita sebut Q titik. Ya, diharapkan tidak bingung. Ya rumusnya cuma itu saja. Barangkali ada pertanyaan, ini pemakaiannya seperti ini. Ya, jadi kalau Anda perhatikan di sini, ya, kalau masanya itu kilogram, C-nya ini joule, maka hasil dari pekalor adalah joule. Ya, ini ada kalor lebur ya, tadi yang saya katakan kalor penguapan ya. Jadi kalor lebur berarti apa? L gitu ya. Jadi ini di sini kalor laten ya. Ini kalor laten itu bisa kita kalau yang peleburan ini L ya. Ini kalor lebur ini, kalau lebur oksigen ya ini ada yang satuan joule, ada yang kilokalori per kilogram ya. Ini kalor penguapan ya, ada oksigen, nitrogen, air ya, ada air. Nah, kemudian ada besi dan sebagainya. Jadi cara perhitungannya seperti itu. Ya, selesai. Simpan dulu. Monggo barangkali ada pertanyaan, selesai ya, 2 bab. Jadi nanti tinggal 1 bab dan sisa waktunya untuk praktikum. Jadi hari ini untuk nanti kita penjelasan untuk praktikum. Ini untuk praktikum kita tutup dulu ya, tentang materi fluida dan kalor. Ya. Saya tutup dulu. Selamat siang. Oh, masih pagi nih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, wabarakatuh. Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Bisa